Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai observasi sistem informasi manajemen di CV Multimitra Kargo. Nama saya Maulana Muhammad Saad, NIM B11 2018 05381. Nama saya Fandi Ahmad Maulani, NIM B11.2018.05384. Nama saya Rizal Putra Wijaya, NIM B11 2018 05391. Company Profile CV Multimitra Kargo. CV Multimitra Kargo yang beralamat di Jalan Arteri Yosudarso, Ruko Mutiara, Marina nomor 17 Semarang. CV Multimitra Kargo berdiri sejak 23 Desember 2015. Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan menggunakan angkutan darat. Bentuk perusahaan ekspedisi ini adalah persero komanditer dengan bidang usaha utama pada bidang jasa pengiriman barang ekspor dan impor. Dengan jumlah armada yang sangat sedikit, CV Multimitra Kargo berhasil memenuhi permintaan para pelanggannya dengan baik dan memberikan servis di atas rata-rata dengan para pesaing pada masa itu. Didukung dengan kerja keras dan komitmen untuk terus maju, CV Multimitra Kargo terus melebarkan sayap dan unit bisnisnya. Penambahan, perawatan, dan peremajaan unit dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman barang, kondisi barang saat diterima, dan kepuasan customer terhadap pelayanan CV Multimitra Kargo. Saat ini, CV Multimitra Kargo memiliki 9 armada truk baru, 4 armada Grand Max Box untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setianya. Didukung dengan integrated sporting business unit dan dedikasi terhadap kepuasan pelanggan. CV Multimitra Kargo telah menjadi pilihan utama bagi perusahaan lokal sebagai partner transportasi darat mereka. Adapun sistem informasi manajemen pemasaran, yang pertama yaitu perencanaan produk atau jasa. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh CV Multimitra Kargo dalam perencanaan produk dan jasanya adalah mengutamakan pada kepuasan pelanggan, yaitu dengan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, barang aman, tepat waktu, dan dipercaya oleh konsumen. Yang kedua yaitu penjualan produk atau jasa. Aktivitas pemasaran dalam CV Multimitra Kargo mengandalkan pada word of mouth pelanggannya untuk mempromosikan ekspedisi ini. Hal ini dinilai sebagai cara yang efektif untuk memasarkan jasanya, karena banyak pelanggan CV Multimitra Kargo yang loyal. Terbukti dengan banyaknya yang menjadi pelanggan CV Multimitra Kargo yang berasal dari rekan pelanggan yang lain. Yang ketiga yaitu penetapan harga. Harga yang ditetapkan CV Multimitra Kargo saat ini tergantung dari banyak sedikitnya atau diukur dengan satuan kilogram, besar kecilnya produk atau diukur dengan kubikasi yang akan dikirim, bahan bakar dan harga pasar sebagai dasar dalam penetapan harga tersebut. Bahan bakar berupa solar merupakan biaya yang paling besar. Biaya perawatan armada juga turut menjadi dasar untuk penetapan harga di CV Multimitra Kargo. Selain itu, harga pasar juga menjadi pertimbangan penetapan harga untuk menciptakan harga yang bersaing dalam pasar. Dalam perkembangannya, harga jasa pengiriman ekspedisi telah beberapa kali dinaikkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap biaya perusahaan, seperti bahan bakar dan harga pasar. Kenaikan biaya pengiriman ekspedisi CV Multimitra Kargo pun dinilai tidak berdampak negatif pada penjualan. Yang keempat yaitu distribusi sistem. Distribusi yang diterapkan oleh CV Multimitra Kargo adalah distribusi langsung dan tidak langsung. Barang konsumen biasa dikirim dengan menggunakan door to door ataupun port to port. Konsumen
bebas memilih sesuai keinginannya. Jika konsumen memilih door to door, maka barang akan diantarkan oleh CV Multi Mitra Kargo langsung sampai ke tujuan. Jika konsumen memilih port to port, maka barang diambil sendiri oleh konsumen di gudang PT Bumi Indah Lines. Kebanyakan konsumen lebih menyukai sistem distribusi port to port karena dinilai lebih efisien dalam hal biaya pengiriman. Yang kelima yaitu promosi sistem. Promosi yang diterapkan oleh CV Multi Mitra Kargo dengan cara mengirimkan penawaran ke beberapa konsumen melalui surat elektronik dengan mencantumkan pelayanan apa saja yang bisa dipenuhi, juga mencantumkan beberapa konsumen yang sudah memakai jasa CV Multi Mitra Kargo sebagai referensi. Cara ini dinilai efektif karena banyak orang yang mau menggunakan jasa pengiriman dengan melihat banyaknya konsumen yang sudah percaya menggunakan jasanya. Yang keenam yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh CV Multi Mitra Kargo merupakan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Sebelum melakukan perekrutan karyawan baru, CV Multi Mitra Kargo menetapkan beberapa kriteria tertentu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompetitif. Salah satu syarat utamanya adalah harus menguasai atau pernah bekerja sebelumnya di bidang yang sama di perusahaan lain yang serupa. Oleh karena itu, CV Multi Mitra Kargo dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia di perusahaan sangatlah penting dan menjadi kunci utama dari keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Kemudian ada flowchart sistem informasi manajemen pemasaran. Yang pertama itu marketing, lalu ke rencana pemasaran, lalu ke pengiklanan produk, kemudian ke sales. Sales mengirimkan penawaran jasa, pengiriman ekspor dan impor kepada beberapa pabrik dan forwarder. Selanjutnya terjadi kesepakatan yang sesuai antara konsumen dan CV Multi Mitra Kargo. Lalu informasi akan sampai ke konsumen. Selanjutnya bagian operasional pengiriman menyampaikan kepada sales sebagai feedback untuk data armada dan driver yang membawa barang konsumen untuk disampaikan kepada konsumen yang selanjutnya akan dilaporkan secara berskala laporan posisi barang sampai tujuan. Kemudian sistem informasi manajemen SDM. CV Multi Mitra Kargo memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan standar perekrutan perusahaan. Sejak awal, perekrutan perusahaan mengharuskan calon staf memiliki pengalaman di bidang yang sama di perusahaan lain. Karena menurut pemilik, cara bekerja di perusahaan ekspedisi berbeda dengan perusahaan lainnya. Setiap karyawan yang bekerja di CV Multi Mitra Kargo diberikan sistem gaji tetap setiap bulannya dan insentif tambahan khusus untuk driver antar kota. Perekrutan driver khususnya lebih diutamakan yang sudah berpengalaman dan diketahui latar belakangnya. Hal ini agar jika ada hal yang tidak diinginkan yang dilakukan driver bisa dipertanggungjawabkan dan juga meminimalkan kejahatan yang dilakukan driver terhadap barang. Flowchart sistem informasi manajemen. Yang pertama itu perekrutan penerimaan diklat akan menjadi calon pegawai. Calon pegawai yang sesuai akan langsung diangkat menjadi pegawai. Di pegawai itu ada penghentian, administrasi tunjangan, dan pegawai yang pensiun. Kemudian pegawai dan pegawai yang pensiun akan di manajemen data oleh sistem informasi manajemen SDM-nya tersebut. Kemudian sistem informasi manajemen operasional. Kegiatan operasional di CV Multi Mitra Kargo pada umumnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Hal ini didasari dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik perusahaan, direktur perusahaan di CV Multi Mitra Kargo. Para pemimpin mengatakan bahwa sebagian besar karyawan sudah bekerja seperti SOP perusahaan sehingga kecelakaan kerja jarang terjadi selama kegiatan operasional sedang berlangsung. Kurangnya komunikasi antara bagian juga menyebabkan kegiatan operasional kurang berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu, pimpinan harus tegas dalam mendisiplinkan karyawan dalam hal pelaksanaan SOP dan penggunaan alat standar keamanan dalam bekerja. Proses operasional perusahaan CV Multimitra Kargo dilakukan sehari-hari di Jalan Alteri Yosudarso, Ruko Mutiara Marina nomor 17 Semarang. Di lokasi tersebut berfungsi sebagai tempat sarana bongkar muat dan penampungan barang konsumen sebelum siap dikirimkan. Hal yang paling harus diperhatikan adalah jumlah barang, pengelompokan barang sesuai konsumennya, dan tujuan barang. Pihak operasional juga dituntut untuk dapat menyesuaikan muatan dengan armada truk dan tujuannya. Tidak boleh melebihi kapasitas angkut armada dan harus sesuai jalur pengirimannya. Jika muatan terisi dengan baik, tentu akan mendatangkan profit bagi perusahaan. Begitu juga dengan ketepatan waktu sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara setiap bagian. Waktu pengiriman juga merupakan faktor utama yang harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen. Forecast Sistem Informasi Manajemen Operasional. Bagian operasional pengiriman CV Multimitra Kargo menerima info DO melalui sales. Selanjutnya bagian operasional pengiriman mengatur armada yang tepat sesuai besar kecilnya dan banyaknya barang yang akan dikirim, juga mengatur armada yang siap pada jam yang ditentukan. Bagian operasional pengiriman melalui WhatsApp grup menyampaikan untuk data kendaraan dan driver untuk sales dan bagian keuangan. Untuk sales sebagai data yang harus teruskan infonya kepada pemberi DO, konsumen, dan untuk bagian keuangan untuk menganggarkan biaya untuk pengambilan barangnya. Selanjutnya bagian pengiriman bertugas memantau armada melalui GPS armada dan driver telepon komunikasi untuk memastikan posisi dan keamanan barang. Setelah barang sampai tujuan, bagian operasional mengumpulkan bukti pengiriman driver untuk disampaikan bagian keuangan agar dibuatkan tagihan dikirimkan kepada konsumen dan selanjutnya dipantau untuk pembayarannya. Sistem informasi manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan tertata dengan baik berupa buku besar, arus kas, laporan laba rugi. Di bagian keuangan ada staf ahli pada bidangnya. Ada pengelolaan dana untuk jangka panjang yang dilakukan CV Multimitra Kargo dengan pencatatan keuangan yang sangat tertata dan begitu tersusun rapi akan memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan yang ditandai dengan meningkat atau menurunnya laba perusahaan. Jika dinilai banyak pengeluaran daripada bulan sebelumnya, pemimpin bisa mengambil kebijakan yang berguna untuk menekan pengeluaran untuk memaksimalkan laba perusahaan. Selain itu, perusahaan ini juga sudah memiliki keputusan investasi yang baik. Hal itu tadi dengan armada yang dimiliki oleh CV Multimitra Kargo. Laporan keuangan perusahaan ditangani oleh staf keuangan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan diberikan setiap bulannya kepada pemilik dan direktur secara terperinci dan transparan untuk mengetahui jumlah laba dan pengeluaran perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan pembiayaan selanjutnya. CV Multimitra Kargo menggunakan modal sendiri. Penganggaran dana dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sebisa mungkin diminimalkan agar perusahaan mendapatkan laba yang maksimal. Forecast Sistem Informasi Keuangan. Modal awal perusahaan digunakan untuk pembiayaan pengiriman barang dengan mekanisme berikut. Bagian keuangan mengeluarkan uang untuk biaya BBM armada untuk pengambilan barang dan pengiriman barang. Selanjutnya bagian keuangan membuat tagihan kepada konsumen untuk jasa pengiriman yang sudah selesai. Bagian keuangan mengirimkan tagihan dan memonitor pembayaran konsumen untuk pemasukan perusahaan. Untuk keuangan internal perusahaan berupa berapa yang dikeluarkan CV Multimitra Kargo adalah gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya komunikasi pajak, dan biaya lingkungan, sewa ruko, dan lain tersebut. Simpulan, sistem informasi manajemen sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan karena sistem informasi manajemen akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang lebih akurat, memudahkan manajemen untuk melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap bawahannya atau pihak yang bekerja sama. Berdasarkan hasil dari observasi di CV Multimitra Kargo, kami menyimpulkan bahwa perusahaan dalam bidang jasa pengiriman ini memiliki struktur sistem informasi manajemen yang baik sehingga proses kegiatannya mudah
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan dapat memaksimalkan kerja pada setiap bagian. Dan inilah beberapa bukti foto observasi saya di CV perusahaan Multi Mitra Kargo. Sekian presentasi dari kelompok saya, sekian dan terima kasih.